tanda-tanda kita akan menghadapi bahaya itu kita harus keras-keras mengingatkan ini bahwa ini sangat bahaya. Kalau pemerintah daerah tidak menganggap ini penting, Anda tanggung jawab dunia akhirat. Nggak gini Pak, Bapak kemana-mana ke luar-luar gitu ya, membahas tentang sungai penuh darurat anak, sungai penuh darurat anak. Pertanyaannya Pak, kenapa bisa Bapak berstatement seperti itu? Oh, gitu. Apa yang terjadi di sini Pak? Ya, jadi begini. Ini wala ironisnya tidak hanya masyarakat ya, bahkan orang tua, termasuk pemerintah, itu sudah tidak peduli lagi dengan anak. Gap ini kosong. Gap ini yang bikin masalah sekarang ini. Anak itu berada di sini. Di gap tadi. Di gap tadi. Mereka tidak betah di rumah. Mereka juga tidak betah di sekolah. Boleh ditanyakan, boleh survei. Tapi ketika kita turun ke bawah, kita miris melihat ini ada bom waktu yang dalam waktu tidak satu dekade ini akan meledak. Sekarang kan ada namanya PAUD, kok diajarkan membacakan ma. Sekarang enggak apalah M lagi. Ma. Kan bacanya apa tuh? Ma katanya. Enggak masuk logikanya kan? Enggak ada orang mengajar aksara pada usia dini. Tidak mengajar huruf pada usia dini. Harusnya seperti apa? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halakotama di Biar Farm Podcast by Fori Creative Space. Saya sekarang bersama dengan Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah lama Pak kita udah nge-podcast Pak. Terakhir kapan Pak? Kira bulan Desember ya. Bulan Desember ya. Yang dibahas menarik tuh. Menarik. Tentang konspirasi budaya. Ya, konspirasi budaya dunia. Dan sekarang saya mengundang Pak Didi lagi untuk mengkritisi fenomena-fenomena yang terjadi nih di wilayah Sungai Penuh ya Pak. Ya, di wilayah Sungai Penuh. Dan saya rasa ini bisa membuka isu positif ya untuk keberlangsungan generasi kita yang akan datang gitu. Kita bahas tentang Sungai Penuh darurat anak. Sungai Penuh darurat anak. Iya. Menurut Bapak menarik. Apa yang salah Pak dengan anak-anak kita yang ada di kota Sungai Penuh? Yang salah itu adalah kita menyalahkan mereka. Ketika kita menyalahkan mereka, kita salah. Oke. Jadi salah satu konsep psikologi perkembangan itu, anak itu tidak boleh disalahkan. Tapi mereka diberitahukan salahnya. Nggak gini Pak, Bapak kemana-mana ke luar-luar gitu ya, membahas tentang Sungai Penuh darurat anak, Sungai Penuh darurat anak. Pertanyaannya Pak, kenapa bisa Bapak berstatement seperti itu? Oh, gitu. Apa yang terjadi di sini Pak? Ya, jadi begini, latar belakangnya begini. Saya terbiasa selama ini itu pakai drone, melihat fenomena itu kan dari atas. Oke. Kelihatanlah di situ, kemudian saya menarik suatu kesimpulan dari sebuah kajian. Akhir-akhir ini saya turun ke bumi. Saya benar-benar melihat kenyataan dunia ini ternyata berbeda dari apa yang saya lihat di atas. Apa tuh perbedaannya Pak? Kontras sekali. Jadi kontras sekali kita lihat dari atas itu kelihatannya indah. Sungai Penuh itu indah. Bukan hanya dari segi fisik penampilan kotanya ya. Ya kita bercerita tentang masyarakatnya indah. Kita tetap cerita tentang kebudayaannya indah. Semuanya yang indah-indah karena kita lihat dari drone. Tapi ketika kita turun ke bawah, kita miris melihat ini ada bom waktu yang dalam waktu tidak satu dekade ini akan meledak. Apa tuh Pak? Anak. Kita sudah tidak peduli lagi dengan kondisi anak-anak kita sekarang hari ini. Kita sudah tidak peduli lagi. Ini wala ironisnya tidak hanya masyarakat ya, bahkan orang tua, termasuk pemerintah, itu sudah tidak peduli lagi dengan anak. Tidak peduli ya dengan anak. Oke. Pelan-pelan ya Pak? Ya, boleh. Pelan-pelan. Kita bahas loh Pak. Atas dasar apa Bapak mengatakan bahwa pemerintah
tidak peduli dengan anak, Pak? Mungkin ada landasan tersendiri kenapa Bapak melihat sesuatu kah, atau Bapak merasa bahwa ya anak itu sekarang tidak dirawat, dididik, dibina gitu. Nah, ya apa landasannya, Pak? Landasannya seperti apa? Indikatornya begini. Ada sebenarnya 3 tungku sejarangan ya. Orang tua, sekolah, ini sekolahnya pemerintah, ini masyarakat. Nih sekarang nih. 3 ini sekarang tidak sinkron. Tidak sinkron. Ketika orang tua melepaskan anaknya ke sekolah, orang tua sudah merasa lepas tanggung jawabnya. Oke. Tanggung jawab sekolah. Kemudian ketika anak itu kembali ke sekolah, ke rumah, sekolah lepas, tidak ada memikirkan tanggung jawab itu, tanggung jawab orang tuanya. Di antara sekolah dan rumah itu ada gap. Di antara sekolah Dengan rumah lingkungan keluarga ya. Iya, iya. Itu ada gap. Gap ini kosong. Gap ini yang bikin masalah sekarang ini. Anak itu berada di sini. Di gap tadi. Di gap tadi. Mereka tidak betah di rumah. Mereka juga tidak betah di sekolah. Boleh ditanyakan, boleh survei. Boleh juga survei ke anak. Silakan survei secara social test kan. Tanyakan anak itu, mereka betah enggak di sekolah? Iya. Hampir semua anak tidak betah di sekolah. Coba tes. Saya sudah menanyakan sekian puluh orang anak-anak. Kemudian di rumah, mereka juga tidak betah. Sehingga mereka tuh mencari gap. Gap itu adalah antara sekolah dengan rumah. Lingkungan rumah tangga dan sekolah. Nah, di sini yang tidak ada peduli. Siapa yang peduli di sini? Oke. Nah, disinilah saya mengatakan bahwa kita sudah tidak peduli lagi dengan anak-anak kita. Gini, Pak. Tadi masih bingung ya? Ya. Gap tadi contohnya seperti apa? Kita ambillah dari segi rentang waktu ya. Belum dari segi sistem ya. Iya, iya. Dari rentang waktu aja. Anak ini masuk sekolah jam berapa? Anak jam 7 berangkat. Ya. Pulang nanti jam Pulang 1 lah, jam 2. jam 1, jam 2. Siang. Nanti sampai di rumah, mereka tidak sampai di rumah. Sampai di rumah, keluar rumah. Mereka tidak betah di rumah. Waktu dari jam 2 sampai besok pagi, tanggung jawab siapa? Tidak ada ruang. Ruang itu kosong sekarang. Oke. Ruang itu kosong sekarang. Ini mesti diisi oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Mestinya gitu. Iya. Kita ambil sebagai salah satu contoh saja. Kegiatan anak-anak olahraga, ada enggak pemerintah menyediakan fasilitasnya? Space untuk main bola. Kita ambil contoh, saya ngambil contoh saja ya, pengalaman saya. Ketika saya di Kota Padang, itu ada namanya Padang Junior. Itu SSB, sekolah sepak bola anak-anak. Ya, benar. Anak-anak yang saya bina itu bersama timnya, saya khusus membina segi moral, mental, dan psikologi. Anak-anak itu sudah tembus sampai ke Piala Danon Jakarta. Oke. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena memang mereka itu dididik, bukan diajar main bola, dididik main bola. Sehingga mental mereka terbentuk. Oke. Anak-anak yang orang tuanya merasa tidak sanggup mengelola anaknya di rumah, mereka kirimkan ke SSB, kita bentuk mereka di sana. Ternyata bagus, luar biasa, banyak yang hebat anak itu sekarang. Kalau kita survei mereka-merekanya, hampir semuanya anak-anak Padang Junior itu sukses. Walaupun anak-anak itu dikategorikan oleh orang tuanya susah nih, nakal, tapi setelah di lapangan bola, mereka patuh. Ada treatment yang kita atur dan kita susun kurikulumnya. Kurikulumnya ada, kita atur. Ini salah satu bentuk kepedulian masyarakat. Ini tidak ada intervensi pemerintah. Ini memang inisiatif masyarakat. Orang tua bersama dengan pelatih bola kita, bersama dengan pemerintah yang menyediakan fasilitas lapangan. Kemudian kita adakan turnamen yang sifatnya rutin ya, sekali dalam setahun itu 3 atau 4 kali. Ini salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap space yang kosong tadi. Oke, yang gap tadi ya. Ya, gap tadi. Contoh lain ya yang saya lakukan, Apa tuh, Pak? kegiatan literasi. Di
di kota-kota besar, ini Padang Panjang lah ambil contoh, Padang Panjang, Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh itu kan kota-kota yang aktif kegiatan literasinya. Iya. Anak-anak pulang dari sekolah, nanti pulang ke rumah, nanti mereka berbondong-bondong datang ke pusat-pusat kegiatan literasi kita. Di situ ada kegiatan, mulai kegiatan kesenian, kegiatan kebudayaan, lomba menulis, lomba membaca, semua ada situ. Sampai pada saat nanti mereka sore, mereka pulang ke rumah. Ada space yang diisi oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang mengisi ini difasilitasi oleh pemerintah. Oke. Nah, orang tua akan terbantu di situ. Karena orang tua tahu anaknya sedang di situ sekarang. Di situ yang saya maksudkan bahwa gap antara sekolah dengan rumah, lingkungan keluarga, ini kosong di Kerinci, Sungai Penuh, kota Sungai Penuh. Sekarang kan ada tuh lapangan bola di lapangan tuh. Ada. Ya. Tapi apa kegiatan mereka di sana? Boleh survei, boleh kita lihat, boleh observasi. Lapangan ya. Ya. Yang saya tahu kalau anak-anak kurang saya. Tapi biasanya kalau anak-anak remaja biasanya lari. Ya. Lari sekitar sana. Nongkrong, nongkring. Nah, itu kan? Ya, betul. Is there any perspective progressive thinking about that? Tidak ada yang berpikir tentang bagaimana ini ke depan kita urus. Ya, I don't think so. Yep. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa ini darurat karena tidak ada yang peduli. Kalau ada yang peduli, maka ini ada solusi kan. Tapi karena tidak ada peduli, ini jadi darurat. Kenapa darurat? Karena dia sifatnya anak-anak ini kan anak kita sebut anak marginal. Oke. Anak marginalnya adalah anak yang terpinggirkan secara sosial, kemudian secara kultural, kemudian secara struktural juga terpinggirkan. Bagaimana saya masukkan secara sosial? Umumnya anak-anak yang terpinggirkan ini adalah anak-anak yang dalam keluarganya ada masalah. Apakah itu broken home, apakah itu masalah ekonomi, masalah segala macam masalah itu dia temukan di rumah. Kemudian mereka pergi sekolah. Anak-anak ini selalu merasa dirinya tersisihkan dari teman-teman yang lain. Ketika mereka tersisihkan, mereka ini manusia itu kan makhluk sosial. Ya. Dia mencari teman. Iya, betul. Sosial media, HP ini alatnya. Ya. Dia berkomunikasi di situ. Akhirnya beberapa orang temannya itu bertemu di sana. Ya. Mereka bikin komunitas. Makin lama makin besar komunitas itu. Komunitas itu setelah saya perhatikan dan saya telusuri, ternyata anak-anak terpinggirkan semua, anak-anak marginal. Secara sosial, secara ekonomi, maupun secara struktural. Ini komunitas yang dalam tanda kutip ya? Ya, anak-anak umumnya anak SMP ke bawah. Yang aneh gitu? Ya. Oke. Perilakunya sudah aneh. Rata-rata orang yang terpinggirkan tadi. Terpinggirkan. Itu secara sosial ya. Entah itu broken home atau segala macam ya. Yang kita nggak tahu kasusnya seperti apa, dan rata-rata mereka tergabung dalam sebuah komunitas yang bisa dianggap aneh. Aneh. Perilaku mereka aneh. Dan anehnya lagi, masyarakat tidak peduli. Menganggap itu biasa-biasa saja, itu sudah biasa-biasa saja. Tidak ada masalah, tidak dianggap sebuah masalah. Oke. Nah, yang saya maksudkan secara struktural itu adalah adanya sistem pendidikan yang membuat anak-anak ini juga terpinggirkan. Apakah ini sistemnya dibuat memang sengaja atau memang ini terbentuk oleh citra masyarakat sehingga menjadi sebuah sistem dia. Yang saya maksudkan adalah adanya kesan, apakah itu kesan atau memang difasilitasi oleh pemerintah, adanya sekolah favorit. Ini penyakit, nih. Oke. Sekolah favorit itu penyakit. Kenapa, penyakit sosial. Kenapa tuh, Pak? Kenapa? Karena anak-anak yang masuk sekolah favorit sebenarnya kan zona apa namanya? Zonasi ya. Zonasi itu betul. Sudah ada positif kan? Yeah. Dulu ada juga sekolah difavoritkan. Sehingga anak-anak ini kan orang tua berebut memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan segala upaya. Lalu anak yang tidak masuk ke sekolah favorit, mereka akan merasa dirinya terpinggirkan. Yeah. Berkumpullah mereka di sekolah-sekolah tertentu yang sama-sama anak terpinggirkan. Mereka membangun suatu. Ini kan sistem. Makanya kalau di kota yang maju, ya, saya tentu pengalamannya di Sumatera Barat ya, di Kota Padang ya. Betul. Itu betul-betul tidak ada sekolah yang diunggulkan. Sehingga dia unggul itu memang karena
fasilitasnya, karena gurunya, karena apa namanya sistem pendidikan di dalamnya bagus. Itu saja kelihatan unggul. Tapi tidak ada yang diunggulkan. SMA 1 misalnya, SMA 10, SMA berapa di Padang itu tidak sekolah unggul. Memang dia unggul sendiri aja secara alamiah. Oke, pelan-pelan ya Pak. Ini kita banyak nih. Ada beberapa SMA. SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5. Ya, Ya, yang saya tahu ya. Orang banyak memilih SMA 1 karena dianggap favorit. ya. Lalu apa kabar dengan SMA 5, siswa dan siswi SMA 5 yang dianggap tidak favorit gitu ya? Nah, ya itu. Jadi ada ketimpangan grade gitu. Grade A, grade B, grade C. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, sampai dengan ranking seterusnya. Itu gitu. siapa yang menciptakan seperti itu? Nah, Sehingganya siapa tuh, Pak? anak-anak itulah saya maksudkan. Karena kan ini pasti ada kondisi yang terbangun. Apakah itu memang citra dibangunkan seperti itu, atau memang ada sistem yang membuatnya menjadi seolah-olah ini adalah sekolah unggul gitu. Ini adalah penyakit. Saya ulang lagi penyakitnya. Ya. Kenapa? Karena mereka yang terkumpulkan di sekolah-sekolah tidak unggul, mereka bikin komunitas. Mereka merasa orang-orang terpinggir. Ya. Kalau orang-orang terpinggir tidak terfasilitasi dengan baik, tidak terbentuk dengan baik, nanti mereka akan melakukan suatu hal yang aneh-aneh dan kita tidak duga-duga. Kita tidak bisa menebak apa yang akan mereka lakukan. Nah, ini saya maksudkan terstruktur ya. Kemudian ada lagi satu hal yang dalam skop mikro ya, dalam lingkungan sekolah. Di sekolah itu ada sistem ranking. Kan sudah dihapus dari dulu, tidak ada ranking. Saya bahas tuh Pak. Ngapain pakai ranking juga? Ranking ini penyakit lagi. Ini penyakit kan? Apalagi pakai juara yang diumumkan tuh. Ya. Penyakit tuh. Ya. Kenapa? Kalau anak-anak yang duduk-duduk yang tidak ikut mendengar, tidak ikut juara itu dia cuek-cuek aja. Belajar tidak peduli. Anak-anak yang menjadi juara itu dia merasakan dirinya sudah sukses sekali. Padahal tidak ada apa-apanya itu. Jauh, masih jauh. Jangan-jangan mereka yang ke depan nanti mereka yang sebenarnya tidak berhasil. Keberhasilan mereka untuk jadi juara, keberhasilan mereka ranking 1, ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka seperti itu. Nah, sementara yang tidak juara-juara ini banyak kan? Yang juara cuma 1-2 orang, 300, 10, paling-paling 15 orang. Yang sekian ratus orang ini bagaimana membentuk karakternya? Ya. Mereka tidak beringin jadi juara. Mereka tidak bercita-cita jadi juara. Tapi mereka itu merasa terpinggirkan. Nah, ini perlu disikapi. Dan yang terakhir yang sifatnya terstruktur itu adalah LKS. Lembaran kerja siswa itu. Ya. Itu penyakit juga itu. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Karena LKS itu lembaran kerja siswa. Gurunya tidak kerja lagi. Oke. Kenapa guru tidak kerja lagi? Kerjakan nomor sekian sampai nomor sekian. Tidak ada guru kerja. Tapi kan guru mengajar Pak. Coba lihat apa yang diajarnya. Iya sih. Boleh cek. Okay. Mereka kan hampir semuanya mahasiswa saya. Terutama yang bahasa Inggris ya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Saya melihat anak-anak mengerjakan LKS itu jawabannya sudah ada di mana-mana. Jadi mereka tidak ada proses pembelajaran di situ. Kita kasih buku, mereka tidak mau baca. Mereka cari jawabannya sudah ada. Bahkan orang tua ikut mengerjakan LKS. Ini yang celaka. Targetnya orang tua itu adalah anaknya juara 1. Jadi buku-buku pelajaran yang mestinya dibaca oleh anak, akhirnya tidak dibaca. Oleh karena itu, hentikan sajalah LKS itu, stop. Kasih mereka buku. Pemerintah sudah subsidi buku tuh. Iya. Kasih mereka buku. Mereka pelajari, baca. Oke, gini ya Pak. Mengenai perankingan, ada podcast yang sebelumnya ya. Itu saya bahas juga, perankingan itu merusak mental dan psikologis dari anak. Ya. Itu menurut versi saya. Betul. Benar apa yang Bapak sampaikan. Ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin dari teman-teman Biar Fun Podcast yang menonton di channel YouTube Fori Creative Space merasakan hal yang sama gitu ya. Saya melihat memang perankingan itu menyiksa anak gitu. Ya. Coba Pak bayangin, ini ranking 1 nih. Ya, ranking 1. Dianggap pintar. Terus apakah ranking terakhir itu dianggap bodoh? Padahal setiap anak tuh punya potensi masing-masing gitu ya. Orang nggak bisa ngeklaim, oh dia hebat sejarah gitu. Sedangkan si anak ini yang ranking terakhir, dia jago di misalkan apa ya, seni gitu. Di seni. Apakah kita anggap dia bodoh Pak? Menurut Bapak gimana? Ya itu.
Jadi ukuran untuk menyatakan mereka itu pintar dengan ranking itu jalan sesat. Jalan sesat itu. Tolonglah otoritas pendidikan berpikirlah. Oke. Saya sudah terlalu lama memperhatikan itu. Mungkin sudah puluhan tahun. Jadi ada ini Pak kasus ya. Tidak saya sebut kalau namanya karena terkait dengan saya ya. Ya. Di kelas 1 sampai kelas 2, Ya. anak ini ranking 43 dari 43. Terakhir. Yang terakhir. Terakhir. Tapi tetap saya katakan kamu juara. Karena apa? Kamu juara. Karena apa, Pak? Karena dia tidak pernah mau mencontek dan tidak pernah mau minta tolong sama orang tua. Dia kerja sendiri. Dia perlihatkan. Tapi muncul rasanya bahwa dia tidak pernah gagal gitu. Ranking itu tidak ada apa-apanya. Ternyata di semester pertama kelas 3 SMP dia nilai pelajaran itu tidak ada yang 9. 10 semua. Ranking 1 gitu di sekolah itu gitu. Betul. Ketika dulu ada namanya Eptanas ya. Ya. Di Kota Padang nilai tertinggi. Kenapa? Karena dia sudah punya target. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 sekolah ini enggak ada apa-apanya itu. Yang penting ketika saya selesai nanti saya optimal menjadi yang terbaik. Sekarang sudah di luar negeri sekarang. Sudah di Eropa. Oke, kita balik lagi ya. Yang saya lihat, Pak, Finlandia itu tidak ada sistem rankingan. Ya. Orang bilang, masyarakat pun juga menganggap bahwa Finlandia itu sistem pendidikannya itu the best. Ya. Terbaik gitu. Karena dia belajar cuma 3 jam, Pak. Ya. Tidak ada sistem rankingan. Ya. Dia belajar cuma 3 jam, selebihnya main. Ya. Betul. Selebihnya main, tidur. Tapi tetap, kenapa orang menganggap sistem pendidikan di Finlandia itu menarik, Pak? Mungkin Bapak lama di luar negeri, mungkin bisa Saya pernah ikut dalam bisa dijelaskan gitu, Pak. Penggiat pendidikan anak ya waktu itu di Montreal. Pada prinsipnya pada usia dini itu sampai usia remaja itu anak itu mereka belajar untuk belajar sebenarnya. Bukan belajar apa yang mau diajar. Sekarang kan juga diberikan ini pelajaran fisika, matematika. Guru mengajarkan apa yang hendak diajar. Oke. Padahal mestinya anak-anak itu diajarkan bagaimana belajar. Itu yang namanya literasi itu. Jadi salah satu dari konsep yang kita kembangkan ketika itu namanya emergence literacy. Gimana tuh, Pak? Emergence literacy itu adalah literasi untuk anak-anak usia dini. Bagaimana menumbuhkan anak-anak itu punya kegairahan untuk mengetahui segala sesuatunya melalui bacaan. Nah, pada usia-usia di bawah 5 tahun, mereka sudah diajarkan, tapi tidak mengenal huruf. Tidak ada huruf. Tapi mereka diajarkan untuk berimajinasi melalui gambar-gambar. Jadi bukunya itu bergambar semua. Di dalam duduknya itu ada 5 orang, ini gurunya, instrukturnya di depan, bercerita tentang isi buku itu. Anak-anak itu pegang buku semua, seolah-olah mereka membaca. Jadi mereka berimajinasi. Ketika imajinasi tumbuh itu, muncul dialog antara mereka. Yang ini bertanya pada gurunya melemparkan pada yang satu lagi, yang satunya bertanya lagi, terjadi dialog. Itu disebutkan dia dengan dialogic reading ya. Wow. Nah, berarti sehat dong, Pak. Sehat sekali. Mereka anak-anak itu rindu untuk seperti itu tiap hari. Coba kalau di Kota Singapura ada pusat-pusat kegiatan seperti itu, orang akan datangkan anaknya. Sekarang kan ada namanya PAUD, kok diajarkan membaca? Membacakan ma. Sekarang enggak apalah M lagi. Ma. Kan dibacanya apa tuh? Ma katanya. Enggak masuk logikanya kan? Enggak ada orang mengajar aksara pada usia dini. Tidak mengajar huruf pada usia dini. Harusnya seperti apa? Mereka diajarkan untuk berimajinasi. Jadi membaca ini kan imajinasi nih. Ketika kita membaca teks buku, kan tidak semua kata-kata itu kita baca. Cuma kita baca novel. Ketika kita baca novel, itu kan berimajinasi. Sama dengan buku-buku saintifik, buku-buku ilmiah juga begitu. Ketika kita membaca itu, kita berimajinasi. Itu yang dikembangkan. Nah, bukankah segala sesuatu, temuan-temuan kebudayaan ini berangkat dari sebuah imajinasi? Benar. Anak-anak kita sudah tidak mampu berimajinasi. Ini darurat. Anak-anak kita tidak mampu berimajinasi. Saya tidak tahu persis di Kota Singapura apakah ada, enggak.
apa namanya itu pusat-pusat kegiatan literasi seperti rumah baca, apalagi itu perpustakaan desa. Ya benar. Kalau di Sumatera Barat hampir semua desa kita wajibkan. Kalau yang saya tahu di beberapa desa itu sudah ada Ada. literasi, cuman aktivitasnya kita tidak tahu. Ya itu. Kalau bahan bacaan mungkin ada gitu, cuman itu tadi kegiatan membacanya kita nggak tahu. Ya, ini saya maksudkan dengan kepedulian masyarakat. Jadi masyarakat merasa terbebani pula dengan adanya kegiatan itu, lalu mereka tidak mau ikut, padahal mestinya kan di situ anak-anak mereka juga, Ya, anak-anak kita juga. Benar. Kenapa tidak kita itu bersama ya, Mas? Saya pernah, saya ingin ngajak teman-teman, bagi teman-teman yang punya passion, punya minat untuk bergerak dalam bidang literasi, ayo kita dirikan semacam komunitas literasi kota. Ya. Nanti kita akan membina semua pusat-pusat baca yang ada di kota, di seluruh kota ini. Apa yang harus mereka lakukan? Mungkin basisnya desa bisa, satu desa misalnya bisa 1 atau 2 di setiap desa itu. Tapi ada pusat kegiatannya. Anak-anak ini kita bentuk, apa namanya ini, penggiatnya kita persiapkan. Kita berikan semacam pendidikan dan pelatihannya beberapa kali, beberapa minggu. Nanti mereka kembali ke desa masing-masing. Tapi kembali lagi, ini mesti difasilitasi oleh pemerintah. Kita tidak minta uang pemerintah kok. Fasilitasi saja. Ya. Pemerintah memberikan respect terhadap ini. Kalau uang biar kita cari sendiri lah. Kita cari. Sponsor banyak ya Pak? Banyak. Gini Pak, ini mungkin saya berstatement di sini ya. Saya menganggap memang ada gap antara anak dan orang tua. Ya. Terus juga ada gap antara anak dan guru. Guru tidak melihat kondisi psikologis dari si anak ini. Apakah dia dibully? Apakah dia lagi ada masalah? Ya kita nggak tahu karena si anak tidak bercerita. Nah ini yang salah menurut saya. Memang dari awal tuh sistem yang dibangun dari kecil. Ya. Imajinasi tadi, narasi tadi, bagusnya seperti ini Pak. Bagaimana anak itu bisa dididik untuk menjadi seorang narator gitu. Jadi dia setiap kali bercerita sehingga orang tuanya tahu, oh anaknya sedang ada masalah ini loh. Yang dibutuhkan anak itu seperti ini loh. Ya nggak sih Pak? Ya, jadi ini nampaknya ini kan analisis saya ya, analisis dini namanya. Penyebab maka orang tua tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi pada anaknya adalah karena orang tuanya sudah menjadi hakim, memvonis. Padahal itu kerjanya Pak Hakim. Orang tua ini tugasnya mendidik, membina, dan mengapa namanya itu memfasilitasi, mengayomi anak-anak. Aneh. Setiap kali ada tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan ukuran dia langsung memvonis. Ini penyakit satu. Jadi saya ingin pesan pada masyarakat ya, senakal-nakal anak jangan divonis, karena mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dia tidak bisa menyampaikan itu. Kenapa? Karena kita selalu memvonis. Siapapun divonis itu kan merasa sakit. Apalagi anak-anak. Yang kedua, ketika anak-anak itu terlihat ada apa namanya fenomena, gejala bermasalah, kita jangan masuk ke dalam masalah itu. Maksudnya apa? Jangan kita pula itu jadi masalah kita gitu. Masalah anak itu kita mau bantu anak, guru mau bantu anak, kita orang tua mau bantu anak, apa namanya penggiat masyarakat ya, aktivis juga ingin membantu anak. Jangan masalah yang sedang dihadapi oleh anak itu menjadi masalah kita. Nggak bisa kita menyelesaikan masalah dia jadinya. Itu memang berat tuh. Tapi kalau tidak kita sadari itu, kita sering masuk ketika masalah anak itu menjadi masalah kita. Ketika masalah anak itu menjadi masalah guru. Itu masalah anak ini yang mau kita bantu. Nah, memang kesulitan kita itu adalah kita tidak sabar ya. Karena kita punya ukuran kita. Ya benar. Anak ini kan sudah punya ukuran mereka sendiri. Nah, ketika ukuran mereka sendiri ini tidak sesuai dengan ukuran kita kadang-kadang kan forcing sifatnya. Apa namanya itu? Memaksa.
maksa sifatnya. Ketika kita memaksa, mereka juga akan merasa terdepresi nanti sifatnya. Mereka tertekan. Iya. Ketika mereka tertekan, mereka tidak akan terbuka lagi. Nah, ketika mereka tidak terbuka, mereka mencari tempat membukanya keluar. Contohnya terjadilah nih. mereka bikin komunitasnya. Mereka bisa curhat di sana. Oke Pak, mau nanya Pak. Nah, ini berbahaya satu lagi, Pori. Ketika mereka sudah terkumpul dalam satu komunitas, ada oknum-oknum yang lain masuk ke dalam itu. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang mau kita bahas. Ini yang mau kita bahas. Sebelumnya kita briefing dulu ya Pak. Iya. Kita bahas tentang fenomena yang terjadi. Salah satunya kasus, ya kita sebutin aja kasusnya. Kasus Bapak menemukan anak yang mengedar ya. Ya. Oh ya. Nah ini salah satunya oknum yang masuk tadi. Ya. Nah gimana menurut Bapak? Jadi begini, saya kan berkebun ini di atas nih, di Bukit Padon namanya, Pulau Tinggi ini. Sepanjang jalan kantor camat itu sampai kantor wali kota, sampai ke pos asrama polisi sama tentara sana itu kita temukan bekas-bekas makanan, minuman-minuman yang obat-obatan macam-macam. Tidak sedikit, sangat banyak. Oke. Sangat banyak. Jadi saya ingin tahu, saya telusuri sore-sore, saya lihat di sana, ternyata memang nongkrong anak ini makan minum itu. Minum itu tuh minum apa Pak? Enggak tahu, saya ada obat-obatan nampaknya. Oke. Obat-obatan apa segala macamnya. Ada ya oplosan, pakai minum adalah. Ketika saya lewat, mereka cuek-cuek saja. Saya tegur, ada lagi apa nih? Enggak ada, nongkrong aja. Tapi waktu sudah maghrib, hampir maghrib. Ngapain maghrib nongkrong di sana ya? Sampai di belakang kantor wali kota. Sampai malam. Aduh, belakang kantor wali kota itu. Lokasi lainnya ada di sekitar Kumun. Enggak ada itu di sekolah apa itu, ada sebuah sekolah, kemudian di sebelah sana ada lapangan bola atau lapangan apa itu. Di situ tempat nongkrongnya juga tuh. Nah, suatu ketika saya melihat sebuah HP dari seorang anak. Saya sita dan saya lihat ada chatnya tuh. Saya ambil. Apa isi chatnya Pak? Chatnya adalah menawarkan. Aduh, terasa menawarkan. Saya tangkap, saya ikuti terus sampai akhirnya kita jebak. Memang diantar, tapi kita tidak berhasil menangkap karena memang tidak kewenangan kita juga kan. Ya benar. Tapi yang jelas itu proses terjadi. Kasus itu hanya saya gunakan untuk membuktikan bahwa kondisi kita ini darurat. Iya sih, kalau misalkan kasusnya seperti itu menurut saya darurat. Narkoba itu merusak generasi loh Pak. Wah itu. Beberapa kali saya sempat ngobrol dan podcast dengan Kepala BNNP Sumatera Barat Pak Ricky Januarvi. Salam dulu Pak. Jadi kita bahas tentang narkoba itu, misalkan pakai sekali nih, dia kan candu terus ya? Bang. Rehabilitasinya itu seterusnya gitu. Ya kayak gitu seperti itu. Ya itu yang berbahaya. Dan ini yang merusak generasi kita. Ya. Kita tidak tahu persis sekarang berapa jumlah anak-anak kita yang sudah terlibat mengkonsumsi. Berbahaya kan? Kalau jumlahnya tidak akan berkurang. Iya. Sifatnya berkembang terus. Makanya saya bilang tadi, dalam waktu tertentu mungkin kurang dari 1 dekade ini meledak. Situasinya apa? Sebenarnya gimana? Jangan-jangan sudah sekian puluh % anak-anak kita sudah menjadi beban pemerintah. Oke, menurut saya lagi nih Pak. Kita anak-anak muda, pemuda itu di Indonesia ya. Di Indonesia tuh menurut saya keciprat bonus demografi. Dan ini kesempatan emas sampai 2045. Kalau seandainya ini diolah, anak-anak muda ini dibentuk menjadi generasi unggul untuk generasi Indonesia emas ke depan, Indonesia akan maju. Itu kalau dibentuknya bagus. Nah, fakta yang terjadi dulu, mungkin boleh dicek, saya lupa tahunnya berapa. Contoh negara yang susah untuk naik, maksudnya gini, negara yang gagal dalam membuat pola bonus demografi ini, itu Brazil. Brazil zaman 90-an itu kecipratan bonus demografi Pak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Brazil
gagal Ya. dalam membuat generasi emas mereka gitu. Ya. Nah, jangan sampai Indonesia seperti itu. Nah, menurut ya saya, itu benar yang jadi concern kita. Jangan sampai bonus demografi yang sekarang ini kan waktu ini tinggal sedikit lagi. Kita anggaplah tahun emas itu 2045. Dari sekarang berapa tahun lagi itu? Sekarang 2025, 20 tahun lagi. 20 tahun lagi anak-anak itu usia dini sekarang. Iya benar. Nah, ini yang tidak boleh gagal sama sekali yang 20 ini dia usia dini ini. Usia dini ini letaklah dari usia 7 tahun ke bawah lah, 5 tahun ke bawah. Ini mesti dilakukan semacam treatment khusus. Pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan fasilitasi situ. Tidak terlalu sulit pula, konsepnya sudah ada. Yang saya sebutkan dengan literasi dini itu, yang saya sebutkan dengan emergence literacy itu, di situ harus kita terapkan, dikembangkan. Kawan-kawan di Perpustakaan Nasional tahu nih, kawan-kawan di Kementerian Pendidikan tahu nih, kawan-kawan di Sumatera Barat tahu persis bagaimana yang dimaksudkan dengan emergence literacy. Nah, disitulah kita membentuk karakter. Kalau kita kan banyak tahu menyebut kata karakter nih. Iya. Apa itu karakter banyak kita tidak tahu juga kiranya. Karakter itu adalah goresan Dari bahasa Prancisnya, creation itu goresan. Makanya kalau tulisan itu kan goresan tuh. Itu berapa karakter? 1, 2, 3, 4 karakter. Makan ini 5 karakter. Karakter itu goresan itu. Oke. Nah, kita bisa menggores pada usia dini. Kalau sudah lewat dari usia dini, pengalaman usia dini ini akan terbawa kepada usia remaja. Kalau ini tidak diatasi dari remaja, dia akan menjadi bentuk dirinya pada usia dewasa. Oke. Nah, jadi oleh karena itu karakter ini kita bentuk di usia dini. Apa maunya kita bentuk? Pola itu kan sudah ada. Tinggal membentuk itu aja lagi dengan menggunakan karakter program emergence literacy ini. Program literasi dini ini. Ini mesti pemerintah jadikan sebagai fokus khusus. Ini sekarang kan ada sekarang makan bergizi gratis. Ini kan sudah mulai nih. Perhatian dari segi gizinya dulu, oke. Tapi bagaimana mentalnya? Mentalnya gimana? Di sini kita bentuk pada usia dini ini, pada usia 2 tahun, umur bulan itu sudah bisa dibentuk. Udah ada program untuk literasinya itu. Bagaimana membentuk karakter anak pada usia 0 sampai 5 sampai 7, 10. Seterusnya kan ada pola-polanya itu. Pola-pola itu saja kita adopsi, tapi jadikan program khusus untuk menyelamatkan generasi yang ini. Karena 20 tahun ke depan, mereka lah yang akan menjadi beban atau menjadi hero bangsa ini. Kalau jadi beban ya sudah, hancur kita, gagal kita. Nah, tanda-tanda kita akan menghadapi bahaya itu kita harus keras-keras mengingatkan ini. Bahwa ini sangat bahaya. Kalau pemerintah daerah tidak menganggap ini penting, Anda tanggung jawab dunia akhirat. Iya serius, tanggung jawab dunia akhirat. Iya, kenapa Anda nggak sumpah? Kenapa Anda nggak sumpah untuk menjadi pemerintah daerah? Siapapun orangnya. Mereka kan ini yang menjadi persoalan sekarang. Oh, kalau soal banjir ini kan fisik ini sederhana nih. Anak ini. Nah, apa nih solusi yang harus kita lakukan, Pak? Selaku masyarakat, selaku pemerintah, dan selaku guru atau komunitas. Ya, gitu. Tadi kan tiga tugu jerangan tadi ya. Ada orang tua, ada pemerintah, ada masyarakat. Nah, ini dulu apa peran mereka ini harus jelas-jelas dulu. Kemudian ketiganya. Kemudian di mana titik sinergisnya. Nah, salah satu contoh titik sinergisnya itu adalah kurikulum muatan lokal. Itu adalah titik sinergi antara pemerintah, sekolah dengan masyarakat. Karena muatan lokal itu tidak bisa dihandle oleh sekolah. Serahkan kepada masyarakat. Nah, kan bisa nih, tinggal mengatur aja lagi. Oh, dana untuk itu ada, masa nggak ada? Jangan cerita dana-dana juga lagi. Ini kan kesulitan kita ini ketika ini ada muatan lokal. Muatan lokal ini harus ada kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Ini berapa pula nih dananya? Kalau soal dana itu kan memang sudah konsekuensi. Iya benar. Harus kita tanggulangi gitu. Nah,
Ini satu titik ya yang mungkin kita harus optimalkan, bagaimana kita mengoptimalkan kurikulum muatan lokal. Kita tidak tahu persis apakah Kota Sungai Penuh sudah punya perda penyelenggaraan pendidikan turunan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional. Nah, ini harus segera ya. Di situ ada bab khusus tentang muatan lokal. Muatan lokal itu tidak berbentuk kognitif saja, tapi yang paling penting di situ adalah pembangunan karakter muatan lokal ini. Nah, apalagi yang kurang. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, langkah yang paling penting kita lakukan itu adalah memperbesar gaungnya ini, melibatkan penggiat-penggiat. Penggiat banyak Sungai Penuh. Ketika saya di Padang Panjang, banyak tamu-tamu dari Sungai Penuh datang. Ikut, oh ini anak Sungai Penuh, anak Kerinci Sungai Penuh. Ketika kita di kota mana lagi, Payakumbuh, banyak anak Kerinci datang. Bukit Tinggi apalagi kan, kegiatan-kegiatan literasi kita. Nah, artinya mereka banyak. Cuman mereka tidak terkoordinir secara baik. Kenapa tidak? Ayo kita bergerak. Kita berkumpul bersama, kita bahas, kita susun program yang sedemikian rupa bagaimana kita mengatasi soal literasi dini. Nah, penting literasi dini. Saya ulang-ulang lagi literasi dini ini karena usia dini inilah yang jadi nanti aktor pada saat kita akan masuki Indonesia Emas. Aktornya adalah mereka sekarang ini. Oke, berarti itu solusi dari Bapak ya? Itu solusi. Sebelum kita tutup nih Pak, ada lagi nggak yang ingin Bapak sampaikan? Saya berharap juga ke depan generasi kita selama 10 sampai 20 tahun ke depan, Kota Sungai Penuh ya, kita bicara Sungai Penuh adalah saat ini Sungai Penuh darurat anak gitu. Sungai Penuh darurat anak. Nah, apalagi nih yang ingin Bapak sampaikan kalau seandainya pemerintah, masyarakat, dan pengajar tadi menutup? Yang tidak kalah pentingnya sekarang ini adalah teman-teman media. Karena anak-anak kita sekarang kan sebagian besar hidup di media. Giatlah Anda itu di media yang dikonsumsi oleh anak-anak. Jangan media politik saja. Jadi teman-teman yang aktif di media bikin podcast kayak Kori dan kawan-kawan, kenapa tidak kita ambil segmen anak-anak? Jadi kita ambil segmen anak-anak itu ya usianya ya SD ke bawah lah, anak-anak usia SD ke bawah, anak PAUD, TK dan SD. Nah, segmen itu kita jadikan sebagai sasaran strategis kita, sehingga peran media lebih besar karena mereka yang paling banyak di dunia sekarang. Nah, kalau teman-teman yang penggiat olahraga, penggiat yang lain-lain itu bisa mensupport. Ya. Kalau seandainya Kota Sungai Penuh ini punya agenda semacam festival sepak bola sekali 6 bulan saja atau sekali setahun saja. Jadi setiap hari itu, setiap seminggu itu anak-anak itu berlatih di campnya masing-masing. Tapi ada event-event lokalnya, event kotanya. Ini luar biasa, membuat mereka sudah sibuk dengan kegiatan yang membuat mereka tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Itu saya kira solusi. Kalau soal pemerintah, biarlah mereka lebih tahu tentang apa peran mereka. Karena secara sistem mereka punya tugas pokok dan fungsi. Jelas sekali kan. Silakan optimalkan itu. Kalau soal literasi itu bukan hanya Dinas Perpustakaan Kearsipan saja. Semua sektor harus terlibat di dunia literasi. Yang paling ekstrim lagi polisi dan jaksa hakim itu harus ikut bagaimana kita memberikan literasi hukum. Bagaimana kita melakukan literasi literasi keuangan misalnya. Tapi apa itu literasi perlu kita jelaskan juga. Nanti di lain segmen ya Pak. Ya. Untuk anak-anak yang menurut Bapak dalam tanda kutip masuk dalam kaum marginal, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya ingin menyampaikan seperti ini. Anda itu bukan orang pinggiran, Anda itu bukan orang gagal. Anda itu dalam proses untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah, kerasnya hidup yang Anda hadapi itu, sulitnya kehidupan yang Anda hadapi itu adalah bentuk
pelatihan yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih besar pada Anda. Jadi harusnya gimana? Jadi mereka harus tahu bahwa ini adalah proses. Proses, jangan mereka merasa mereka itu terpinggir. Mereka itu bukan orang-orang yang tersingkir dalam sosial masyarakat. Tapi mereka itu sebenarnya adalah juara, mereka itu adalah tokoh, mereka itu adalah harapan yang sedang mengalami proses pembentukan yang sangat keras. Baik secara sosial, secara ekonomi, secara apapun lagi namanya, mereka itu sedang berhadapan dengan kondisi yang keras. Nah, dengan kondisi yang keras itu, keberhasilannya biasanya akan lebih hebat. Tidak sedikit anak-anak yang kehidupannya sangat keras ternyata masa depannya luar biasa hebat. Banyak sekali kita lihat. Berharap seperti itu ya Pak? Ya, harus semuanya berpikir seperti itu. Nah, memang berat. Kemudian pada orang tua yang ingin saya sampaikan, pertama, jangan vonis anak. Karena itu vonis itu urusannya hakim dan hakim ya. Kita punya tugas membentuk, membina, mendidik dan memfasilitasi mereka, mengayomi mereka. Yang kedua, ketika mereka bermasalah, jangan kita menjadi masalah kita pula. Mereka yang bermasalah, kita bantu mereka memecahkan masalah mereka. Jangan kita pula yang ikut dalam masalah itu. Dan yang ketiga, gimana ya, orang tua ya, orang tua ini memahami anak ini memang sulit, berat. Tapi yang paling tahu tentang anak itu adalah orang tua. Itu tiga itu yang ingin saya sampaikan pada mereka. Oke, kita tutup ya Pak. Ya boleh ya. Mungkin semuanya udah terangkum ya. Kami berdua menganggap Sungai Penuh saat ini dari anak, dan Bapak benar-benar keras dalam mengkritisi di mana-mana tentang Sungai Penuh dari anak. Dan harapan kita semua, semoga ke depan Sungai Penuh itu bahkan di Indonesia pun bisa merangkul anak yang keciprat bonus demografi tadi, yang diangkat bonus demografi, agar bisa Indonesia itu menjadi negara yang emas gitu, bukan generasi yang cemas. Harapan saya seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah hadir. Terima kasih. Next time kita butuh orang-orang yang seperti Bapak juga. Boleh. Untuk memajukan daerah tercinta, daerah Kota Sungai Penuh, karena topik pembahasan kita adalah Sungai Penuh Darurat Anak. Dan panjang umur terus Pak. Amin. Saya pasti ke depan akan butuh Bapak lagi. Boleh. Untuk mengkritisi apa yang harus dilakukan nih oleh generasi kita ke depan. Bahkan Bapak kemarin kita bahas tentang budaya. Kita bahas hal-hal yang seru tentunya untuk memajukan daerah. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Makasih sama-sama. Makasih. Sukses selalu, Polri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.